Apa kabar pemirsa? Saya Don Bosco Slamun kembali menjumpai Anda dalam DBS To The Point, program yang setiap pekan menghadirkan seorang pembuat berita. Kali ini saya menghadirkan seorang tokoh daerah, seorang wali kota yang sejak tampil 5 tahun lalu menyedot perhatian publik karena gebrakannya. Dia menjadikan taman sebagai salah satu ikon kotanya yang digratiskan bagi warganya. Salah satunya Taman Bungkul. Namanya sama melambungnya dengan nama Jokowi ketika menjadi wali kota Solo. Dia adalah seorang wali kota atau seorang pemimpin yang bukan saja prestasinya sangat bagus, tetapi juga dicintai oleh rakyat yang dia pimpin. Saya persilakan Ibu Risma, saya panggil. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah datang ke DBS To The Point. Anda saya tunggu-tunggu. Menteri sudah bisa datang duluan, tapi wali kota susah. Ya, saya kan harus ngurusi secara langsung masyarakat saya. Tri Risma Harini dan Wisnu Saktibuwana memilih naik becak saat mendaftar sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ke KPU Kota Surabaya. Becak adalah kendaraan rakyat. Konon, kendaraan yang disebut koran Star Weekly tahun 1937 sebagai roda 3 ini telah ada sebelum Indonesia merdeka. Becak biasa digunakan rakyat. Sekarang di banyak kota, becak makin tergusur. Kalah dengan kendaraan bermotor yang mengandalkan kecepatan dan kerja mesin. Langkah Risma dan Wisnu untuk kembali memimpin Surabaya tidak mulus. Pasangan petahana atau incumbent ini sempat menjadi satu-satunya yang mendaftar alias calon tunggal. Lalu ada Rasio dan Dimam Abror. Namun duet yang dimajukan kongsi Partai Demokrat dan PAN ini tidak lolos. KPU Surabaya menyatakan mereka tak memenuhi syarat. Sekarang KPU Surabaya membuka lagi masa pendaftaran untuk mencari penantang Risma Wisnu. Rasio menggandeng Lucy Kurniasari. Lucy tak lain adalah Ning Surabaya tahun 1986. Kompetisi sejenis Abang None di Jakarta. Demokratlah yang mendapuk Lucy sebagai pasangan Rasio. Saya dulu kuliah di Malang. Nah, ya. Ketika itu saya betul-betul saya tidak suka ke Surabaya. Bagi saya itu kumuh, itu panas. Tetapi sekarang saya termasuk orang yang rajin sekali ke Surabaya. Dan itu saya lihat betapa berubah besar. Ya, terima kasih. Tadi ada Ibu naik becak ketika pergi mendaftar ke KPUD. Kalau saya ingat Ibu naik becak, Pak Jokowi dulu naik bajai ke KPU. Ya. Kenapa pilih naik becak, Bu? Saya terus terang enggak begitu saya enggak terlalu itu. Bagi saya yang penting adalah esensinya gitu. Kalau saya tuh enggak suka simbol-simbol apa gitu. Cuman waktu itu dia diatur oleh tim kampanye naik becak, ya udah saya naik becak. Itu pun debatnya agak lama karena calon wakil wali kota menolak gitu naik becak karena dianggap itu penindasan satu. Saya ngomong sudahlah, saya bilang ini sudah diatur. Saya sampaikan begitu, akhirnya kita naik becak gitu. Ibu, kenapa tidak ada orang yang mau menjadi lawan tanding Ibu? Karena elektabilitas Ibu sudah sangat tinggi. Survei itu mengatakan 64%, itu paling kurang. Hasto Kristianto mengatakan 92%. Angka itu artinya Ibu apa? Untuk Ibu apa? Sebetulnya saya terus terang tidak bagi itu semua bisa terjadi karena semua bukan ditentukan hanya oleh manusia begitu. Ya, saya tidak terlalu, yang paling penting adalah bagi saya justru kalau saya dipilih, bisakah saya menyenangkan yang memilih saya. Itu justru berat, itu jauh lebih berat. Karena bagi saya justru pasca itu kalau misalkan saya dipilih, dipercaya, justru itulah yang lebih berat. Itu yang saya terus terang saya harus berpikir keras untuk itu. Saya ingat Ibu pernah mengatakan kurang lebih saya tidak punya uang untuk membeli partai. Saya tidak punya uang untuk kampanye, tetapi kalau saya punya hati untuk mengabdi kepada rakyat yang ada di sini gitu. Dan itu sebabnya rasanya PDIP juga tidak bisa
memungut apapun dari Anda kecuali pertaruhan bahwa Anda adalah representasinya di sana. Ya memang mereka tahu semua bahwa saya juga tidak memiliki apapun begitu yang harus diminta begitu. Jadi saya pun tidak memberikan 1 rupiah pun kepada partai. Saya mungkin berlebihan untuk mengatakan rakyat Surabaya mencintai Anda. Karena itu tidak heran elektabilitasnya seperti itu. Karena Anda juga sudah memberikan jiwa raga untuk mereka. Ya, saya kadang-kadang memang kalau menjalankan tugas kadang nyawa pun saya kadang saya lupa bahwa itu akan membahayakan nyawa saya gitu. Saya kadang-kadang lupa gitu. Jadi contohnya misalkan saat ada kemacetan atau apapun gitu, tiba-tiba macet gitu, saya turun, saya padahal itu mungkin ada mobil yang akan nabrak saya gitu. Tapi saya lupa itu. Yang bagi saya yang paling penting bagaimana secepatnya saya bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Itu naluriah atau insting seorang wanita atau seorang ibu atau insting human yang spontan, tidak dipunyai oleh semua orang. Saya punya rasa seperti itu, tapi belum tentu saya turun. Tapi ibu punya rasa langsung kemudian turun untuk berbuat. Ya, saya memang seperti itu. Jadi contohnya kemarin juga saya ketemu nenek-nenek jualan koran gitu. Sudah jalannya susah gitu. Langsung saya turun. Bu, coba kita lihat sebuah grafis apa arti pemimpin untuk Anda. Karena kita mau kutip apa yang Anda katakan. Lihat. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bisa memberi kesempatan sukses kepada semua orang. Betul. Karena seorang pemimpin harus membuka jalan untuk dia meraih kesejahteraannya. Kesejahteraan itu bisa berarti ekonomi, bisa berarti bahwa dia punya karier bagus, dia punya usaha bagus, dia punya apapun itu, mungkin pendidikan yang tinggi. Jadi itu harus diberikan hak setiap warga yang dipimpinnya. Ibu, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali selepas jeda berikut. Yang kaya bisa